Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Mari kita berdoa. Dalam kasih sayang Tuhan kami mengucap syukur bila kami dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan selamat dalam pertolongan Tuhan. Saatnya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga apa yang kami baca dan renungkan membawa manfaat yang hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Judul renungan kita pagi hari ini adalah hidup dalam hikmat Allah. Saudara, ada dua macam hikmat. Hikmat manusia dan hikmat Allah. Hikmat manusia mengandalkan kemampuan manusia, mengandalkan otak manusia. Segala sesuatu harus dapat dimengerti dan masuk akal dulu. Sementara hikmat Allah tidaklah demikian. Hikmat Allah mengandalkan iman dan kuasa Allah. Percaya meskipun tidak melihat adalah hikmat Allah. Tetap berharap walaupun kenyataan yang dialami berbeda adalah hikmat Allah. Ketika memberi nasihat tentang hikmat Allah dan hikmat manusia, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ini menjadi pesan kunci tentang hikmat Allah yang harus menjadi pegangan iman jemaat di Korintus, tetapi juga kita sebagai jemaat Kristen di masa kini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Korintus ada sekelompok orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat meninggikan Taurat. Mereka belajar segala tradisi dan menghafal segala ketentuan Taurat sampai titik komanya. Tetapi adakah ahli Taurat Yahudi yang dapat memahami salib dan Injil Kristus? Jawabannya tidak ada. Orang Yahudi tidak menerima bahwa seorang Mesias harus mati, apalagi mati dengan cara tersalib. Bagi orang Yahudi, Mesias adalah tokoh yang perkasa, hebat dan kuat yang mestinya membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Melalui bagian firman Tuhan ini, Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus juga kepada kita sekalian bahwa Injil dan pekerjaan Allah tidak tergantung pada kekuatan manusia. Pekerjaan Allah juga tidak didasari pada hikmat manusia atau pada kekuatan otak manusia atau kekuatan otot manusia, tetapi didasari oleh hikmat Allah. Paulus sendiri telah mengalami pengalaman iman itu di dalam hidupnya. Paulus yang dididik oleh Gamaliel dan merasa hidupnya telah sempurna, ternyata masih jauh dari kebenaran ketika dia bertobat. Tuhan mengubah Paulus dan membentuknya kembali menjadi pribadi yang memberi hidupnya untuk pekerjaan Allah. Tuhan memproses Paulus menjadi pribadi yang menggantungkan hidupnya pada anugerah Allah. Hidup beriman kita tidak tergantung pada hikmat manusia, pada kuasa-kuasa nenek moyang, bahkan pada kuasa modern, uang, jabatan, dan kekayaan. Karena itu marilah kita hidup dalam hikmat Allah. Marilah kita menjalani hidup dengan bergantung pada kekuatan Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa sempurna dengan apa yang dimiliki di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Jangan ada di antara kita yang merasa kuat dan hebat dengan prestasi dan karir yang dimiliki. Jangan ada di antara kita yang karena apa yang dimilikinya membuatnya lupa kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kekuatan dan kehebatan kita suatu ketika akan berakhir. Tapi kekuatan Tuhan akan memampukan kita bertarung di badai kehidupan kita masing-masing. Hikmat Tuhan sajalah yang akan memproses kita memandang pada salib Kristus, memandang kepada kebenaran Allah yang menyelamatkan kita. Dengan hikmat dan kekuatan Tuhan, kita beriman, kita bekerja, kita berkarya, kita mengasihi, dan kita menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Tolonglah kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Urapi kami, pimpin kami menjalani hari ini. Saudara-saudara kami yang sakit dijamah, disembuhkan oleh Tuhan.
Mereka yang sedang menghadapi masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Mereka yang sedang berjuang, biarlah Tuhan membukakan banyak jalan untuk anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan, biarlah tetap bersemangat hari ini. Shalom.